Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NPM 2333 00516191. Kali ini saya akan membuat video materi, yaitu tugas Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Pak Ogianda Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CM, LC, ME, CM, LC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, di sini ada pengertian hukum perdata internasional atau disingkat HPI. HPI adalah cabang dari ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing atau melibatkan pihak lain dari lebih dari satu negara. Dalam literatur asing, HPI dikenal dengan beberapa istilah seperti Private International Law, itu di Inggris, ada Droit International Private, itu di Prancis, dan International Privilege, itu Jerman. Unsur pokok HPI, sebuah hubungan hukum dapat digolongkan sebagai objek kajian HPI apabila memiliki unsur asing, misalnya subjek hukumnya warga negara asing, objek atau peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri, terlibat sistem hukum dari negara lain. Contohnya pernikahan antara negara Indonesia dan warga negara Jepang di Belanda. Lanjut ke ruang lingkup HPI. Ruang lingkup HPI meliputi 3 aspek utama. Yang pertama itu kompetensi peradilan internasional atau kewenangan mengadili internasional, yaitu menentukan pengadilan negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan unsur asing. Kedua, hukum yang berlaku atau choice of law, menentukan hukum nasional mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan perkara, misalnya hukum Indonesia atau hukum negara asing. Ketiga, ada pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, menentukan syarat-syarat agar suatu putusan pengadilan asing diakui dan dapat dieksekusi di negara lain. Lanjut, materi berikutnya adalah sumber hukum perdata internasional. HPI bersifat kompleks karena bersumber dari berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pertama, ada peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya KUH Perdata Internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan lain-lain. Terus ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang menjadi presiden dalam perkara yang mengandung unsur asing. Yang ketiga, ada kebiasaan internasional, yaitu praktik yang diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. 4. Perjanjian internasional, itu bilateral antara dua negara, atau multilateral atau antara banyak negara, seperti The Hague Convention of Private International Law dan New York Convention 1958, yaitu tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kelima, itu ada doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum yang berpengaruh. Lanjut, materi yang keempat, yaitu asas-asas dalam hukum perdata internasional. Yaitu pertama, ada asas nasionalitas atau national principle. Hukum yang berlaku adalah hukum dari negara asal subjek hukum, terutama dalam hal status personal. Yang kedua, ada asas domisili, hukum yang berlaku berdasarkan tempat tinggal tetap seseorang. Ketiga, asas lex loci celebration, hukum yang berlaku berdasarkan tempat berlangsungnya peristiwa seperti pernikahan contohnya. 4. Asas lex situs, untuk harta benda tetap, misalkan tanah, berlaku hukum di lokasi objek tanah tersebut berada. Selanjutnya ada asas resiprositas, yaitu saling mengakui dan memperlakukan hukum asing dengan prinsip timbal balik. Lanjut, materi yang kelima, ini ada peranan hukum perdata internasional. Yang pertama adalah menjembatani perbedaan sistem hukum.
Misalnya antara sistem hukum sivil yaitu civil law dan hukum umum yaitu common law. 2. Memberi kepastian hukum tentunya. Menentukan forum atau pengadilan dan hukum mana yang berlaku dalam sengketa. 3. Mendukung mobilitas global, yaitu dengan meningkatnya interaksi antar negara. HPI menjadi alat penting untuk melindungi hak-hak warga negara dalam sistem hukum asing. Yang keenam di sini saya akan memberikan contoh kasus nyata dari HPI tersebut. Yang pertama adalah yang umum adalah itu kasus perkawinan campuran. Contoh, seorang wanita Indonesia itu menikah dengan pria dengan negara Australia di Bali. Kemudian mereka tinggal di Sydney, dan ketika ingin bercerai timbul pertanyaan, pengadilan mana yang berwenang dan hukum mana yang berlaku, hukum Indonesia kah atau hukum Australia kah? Biasanya kasus ini mengacu pada asas domisili, yaitu yang dari pihak Australia, dan pihak hukum, apakah hukum Australia mengakui pernikahan menurut hukum Indonesia tersebut. Yang kedua ada kasus sengketa waris. Contoh, WNI yang meninggal dunia di Jerman meninggalkan harta di Indonesia, dan anak-anak dari pasangan Jerman Indonesia, hukum yang digunakan bisa berbeda tergantung tempat tinggal terakhir, lokasi harta, atau status kewarganegaraan ahli waris. Ketiga, kasus eksekusi putusan arbitrase asing. Kasus suatu perusahaan Indonesia kalah dalam arbitrase di Singapura dan harus membayar kompensi, namun perusahaan tersebut tidak melaksanakan putusan. Lawan ingin mengeksekusi putusan itu di Indonesia, maka berlaku New York Convention 1958. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada kesimpulan di sini, hukum perdata internasional menjadi semakin penting seiring dengan globalisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat dunia. Dengan mengatur aspek-aspek hukum dari hubungan yang melibatkan unsur asing, HPI memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan mendukung kelancaran hubungan sosial, ekonomi, budaya antar bangsa. Namun dalam praktiknya HPI menghadapi tantangan kompleks yang menuntut adanya kerjasama internasional, harmonisasi hukum, dan penguatan institusi pengadilan dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai apa itu hukum perdata internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.